Mat Club 1 pada hari ini. Selanjutnya, izinkan saya membaca susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, pembacaan doa, tiga, sambutan-sambutan, keempat, pembacaan tata tertib, kelima, pemaparan materi dan pembahasan soal, keenam, sesi tanya-jawab, tujuh, pengerjaan post-test, delapan, pengisian presensi dan evaluasi, kesembilan, pembacaan doa, dan yang terakhir, dokumentasi dan nutup. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Ahmad Rofid Asyauki, selaku pembaca doa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara dengan doa terlebih dahulu. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara muslim. Bagi yang non-muslim, diperkenankan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini, selain rasa syukur atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami dapat hadir dalam kegiatan Mad Club 1 ini. Untuk itu ya Allah, berikanlah kami keberkahan dan kelancaran akan terselenggaranya acara pada hari ini. Jadikanlah acara hari ini menjadi acara yang Engkau ridhoi dan acara yang memberikan keberkahan bagi kita semua. Ya Allah yang maha mengetahui, Engkaulah Dat yang maha mengetahui segalanya. Anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sebagai bekal kami untuk berprestasi dalam kehidupan ini. Berikanlah kami kesabaran, keikhlasan, serta rasa semangat yang tinggi dari ilmu. Sehingga kelak ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat bagi diri kami serta orang di sekitar kami. Ya Allah yang maha pengampun, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, orang tua kami, para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dalam lindungan rahmat dan Anmu. Jauhkanlah kami dari panasnya api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Ahmad Rofid Asyauki yang telah memimpin pembacaan doa. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Mat Club 2026. Kepada Saudara M. Atabik Lutfi, saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, yang pertama, yang terhormat Bapak Latiful Anwar, SSI, MSc, PhD selaku Ketua Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Ibu Nur Atikah, SSI, MSI selaku dosen pendamping Himatika Vektor 2026. Yang saya hormati Ketua Umum DMF MIPA, Saudara Wahib Humaidi. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika Vektor 2026, Saudara Alman Gias. Yang saya hormati Ketua Umum KMUM tahun 2026, Saudara Brian
Abdi Ivansyah, serta teman-teman peserta dan panitia Med Club yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kegiatan diskusi Med Club dalam rangka persiapan UTS semester 2. Oke, jadi di kegiatan ini, itu tuh diselenggarakan sebagai wadah bagi kita semua untuk saling berdiskusi, berbagi pengetahuan, serta memperdalam pemahaman kita terhadap materi-materi yang telah dipelajari di perkuliahan. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat saling membantu memahami konsep yang masih sulit dan untuk meningkatkan kesiapan kita dalam menghadapi ujian yang akan datang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini sehingga dapat terlaksana pada hari ini. Akhir kata, saya Ahmad Tabik Lutfi selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Med Club. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Saudara M. Atabik Lutfi selaku Ketua Pelaksana Mat Club 2026. Sambutan selanjutnya, sekaligus membuka kegiatan secara resmi, akan disampaikan oleh Ketua Umum Himatika Vektor 2026. Kepada Almandias, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sri Rahayu Lestari, MSI, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Latiful Anwar, SSI, MSc, PhD, selaku Kepala Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Ibu Dr. Nur Atika, SSI, MSI, selaku dosen pendamping Himatika Vektor, Saudara Wahid Kumaidi, selaku Ketua Umum DMF UM, DMFF MIPA UM, Saudara Brian Abdi Irfansyah, selaku Ketua Umum KMUM, serta seluruh rekan-rekan peserta kegiatan Med Club pada tahun 2026 yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat melaksanakan kegiatan Med Club dalam keadaan sehat walafiat. Med Club merupakan program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang penalaran Himatika Vektor dan bekerja sama dengan KMUM Komunitas Matematika Universitas Negeri Malang tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mewadahi mahasiswa baru S1 Departemen Matematika sebagai ruang diskusi menjelang pelaksanaan UTS dan UAS. Pada Med Club 1 ini, fokus materi yang dilaksanakan adalah mata kuliah kalkulus dan metode statistik sesuai dengan hasil voting yang telah dilakukan. Saya harap teman-teman peserta dapat memanfaatkan Med Club 1 ini dengan baik dan bisa memperhatikan seluruh jalannya acara dengan antusias. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, pengurus, dan peserta yang sudah menyempatkan waktu dan mengikuti kegiatan Med Club 1 ini. Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan rangkaian demi rangkaian kegiatan, dan karena diamanahi membuka kegiatan Med Club 1 ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Med Club 1 resmi dibuka. Mari sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Almandias selaku Ketua Umum Himatika Vektor 2026 yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Mat Club 1 hari ini. Berikutnya, yaitu pembacaan tata tertib peserta. Kepada panitia yang bertugas share screen, saya persilakan. Tata tertib peserta Club 1. Peserta wajib mengubah nama akun Zoom Meeting sesuai dengan format nama. Peserta, nama lengkap. Peserta wajib memastikan perangkat dan koneksi internet stabil.
Peserta dilarang membuat kegaduhan dan bentuk apapun selama acara berlangsung yang dapat mengganggu jalannya acara. Peserta wajib menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri dengan baik dengan sesama. Peserta wajib mematikan mikrofon pada saat acara berlangsung dan dapat mengaktifkan mikrofon apabila MC mempersilakan. Peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background Zoom meeting yang telah diberikan. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab dipersilahkan untuk menekan fitur raise hand pada Zoom meeting. Peserta yang mengajukan pertanyaan atau menanggapi pertanyaan diharapkan mengaktifkan mikrofon ketika dipersilakan oleh MC. Apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab persilakan untuk mengetik di kolom komentar dengan format nama_pertanyaan. Tambahan, bagi peserta yang tidak mengikuti kegiatan dan mengerjakan post-test tidak akan mendapatkan sertifikat. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi inti, saya ingatkan untuk screenshot tampilan Zoom sebagai bukti kehadiran di akhir acara. Baik, kini saatnya kita masuk ke sesi inti. Peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok mata kuliah, yaitu kalkulus dan metode statistika. Mohon untuk teman-teman bisa segera bergabung ke breakout room yang telah disediakan oleh operator sesuai dengan mata kuliah yang diikuti. Baik, untuk peserta bisa langsung bergabung di breakout room sesuai mata kuliah yang diikuti. Baik, selamat siang teman-teman peserta mata kuliah kalkulus. Oke, selamat datang di breakout room. Perkenalkan, saya Dewi Fana Salsabila sebagai moderator dalam sesi pemaparan materi dan diskusi siang hari ini. Oke, seperti yang kita tahu, hari ini kita akan memantapkan persiapan UTS semester genap dengan bimbingan pemateri yang sangat luar biasa. Sebelum kita mulai, izin saya membacakan profil singkat pemateri kita hari ini. Oke. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan profil singkat pemateri kita hari ini. Kak Elsa Widya Putri merupakan mahasiswi S1 Matematika Universitas Negeri Malang. Kak Elsa merupakan mahasiswi yang aktif dan berprestasi. Terbukti dengan raihan medali perak nasional pada Olimpiade Matematika dan medali perunggu nasional di ajang PKM Asosiasi MIPA LPTK Indonesia tahun 2025. Di luar pencapaian kompetisinya, beliau menunjukkan dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan dengan menjadi tentor kalkulus pada Matkub 3 dan 4, di mana beliau berperan aktif memberikan pendampingan belajar serta penjelasan konsep bagi sesama mahasiswa. Selain berpengalaman sebagai staf divisi acara di berbagai kegiatan, Kak Ersa juga terus mengasah wawasannya melalui berbagai seminar nasional dan internasional di bidang matematika dan kecerdasan buatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung saja kita sapa Kak Ersa. Oke, halo Kak Ersa. Halo. Oke, Kak Ersa apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Ersa sudah siap nih untuk berbagi ilmu dengan teman-teman angkatan 2025 hari ini? Siap dong. Oke, baik. Untuk memperdalam materi kita kali ini, waktu dan layar sepenuhnya kami persilahkan kepada Kak Ersa untuk memaparkan materi. Dan kepada teman-teman peserta, mohon diperhatikan dengan baik-baik. Oke, terima kasih. Yang pertama yaitu tentang limit. Nah, dari definisi limit sendiri, limit itu merupakan perilaku suatu fungsi yang dimana saat kita menginputkan variabel X akan mendekati suatu nilai tertentu. Nah, mendekati ini bukan harus sama dengan nilai tersebut. Atau secara intuitif, limit X mendekati C dari fungsi fx itu sama dengan L. Nah, dari definisi limit sendiri, kita tidak peduli apa yang terjadi saat X sama dengan C. Yang kita perlu perhatikan yaitu ketika nilai X atau nilai C itu akan mendekati suatu fungsi itu. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu sebagai berikut. Limit X mendekati 3 dari fungsi 4X min 3 itu sama dengan kita langsung substitusikan nilai X-nya yaitu 4 dikali 3
Kemudian dikurangi 3 yang hasilnya adalah 9. Ini adalah sering bayi ya. Sebagai contoh itu kalau misalnya seringnya itu pakainya yaitu dengan contohnya itu adalah melempar satu dadu. Nah, untuk ruang sampelnya sendiri itu Nah, kan selanjutnya yaitu limit kiri dan limit kanan. Nah, sebelum kita masuk teorema tentang limit kiri dan limit kanan, di sini aku akan jelasin tentang definisi dari limit kiri dan limit kanan itu sendiri. Nah, limit kiri itu merupakan memiliki nilai yang sama. limit kiri itu merupakan limit yang nilainya didekati dari angka yang lebih kecil, yaitu ketika X mendekati C dari arah kiri, atau bisa kita tulis dengan X kurang dari C. Nah, untuk notasinya sendiri yaitu seperti yang di sebelah kanan, limit X mendekati C dari kiri dari Fx. Nah, sedangkan untuk limit kanan sendiri, limit kanan merupakan limit yang nilainya didekati dari angka yang lebih besar, yang dimana X mendekati C dari arah kanan, atau bisa kita tulis dengan X lebih besar dari C. Untuk notasi juga bisa kita lihat dari sebelah kanan, yaitu limit S mendekati C dari kanan dari fungsi fx. Di sini notasi plus dan minus ini bukan berarti nilai C-nya negatif atau positif, tapi ini menunjukkan suatu arah dari limit atau fungsi tadi. Tapi kan dari sendiri itu, nah, kalau cara mencari peluang yang mungkin bisa dibilang dari yang Nah, dari definisi limit kiri dan juga limit kanan, betul. kita dapat mengetahui syarat limit dikatakan ada jika dan hanya jika limit kiri itu sama dengan limit kanan, yang artinya limit X mendekati C dari arah kiri dari fungsi fx itu sama dengan limit C mendekati adalah limit X mendekati C dari arah kanan dari fungsi fx itu sama dengan L. Nah, karena limit kiri dan limit kanan itu menghasilkan nilai yang sama, yaitu L, maka limit di titik tersebut ada dan bernilai L. tingkat probability sendiri itu apa? Tingkat probability ini langsung dari berapa Nah, kali untuk kita contoh melakukan dari limit kiri dan limit kanan, kita bisa lihat contoh dari fungsi berikut, yaitu fx sama dengan x plus 1 jika x-nya itu kurang dari 2. statistik, Dan tepatnya fx itu juga sama dengan x min 1 jika x-nya lebih dari 2. Di sini kita diberikan dua fungsi, yaitu ada fx sama dengan x plus 1 dan fx sama dengan x min 1. Nah, cara kita menghitung nilai limitnya, kita tidak boleh langsung mensubstitusikan nilai x-nya yang mendekati 2 ke fungsi tersebut. Tapi kita cek dari arah, yaitu kita cek limit kirinya dan juga kita cek limit kanannya. Nah, untuk limit kirinya sendiri, limit X mendekati 2 dari arah kiri, dari X plus 1 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Di sini, kita diketahui dari soal jika X-nya kurang dari 2, seperti yang kita ketahui dari definisi, limit limit kiri itu merupakan limit X yang kurang dari C, yaitu angka. C-nya adalah 2. Nah, untuk limit kanannya, yaitu limit X mendekati 2 dari kanan, dari fungsi X min 1, yang berarti 2 dikurangi 1 yang hasilnya 1. Akan tetapi, dari hasil limit kiri dan juga limit kanan, kita ketahui bahwa hasilnya yaitu berbeda, yaitu limit kiri menghasilkan nilai 3 dan limit kanan menghasilkan nilai 1, yang berarti limit dari fungsi tersebut tidak ada. Untuk ketika probability sendiri itu fungsinya adalah frekuensi pengamatan. Nah, selanjutnya yaitu tentang teorema limit utama. Teorema limit utama ini ada banyak, yaitu sekitar 9. Yang pertama, yaitu limit X mendekati C dari suatu konstanta. Jadi, limit dari suatu konstanta itu merupakan konstanta itu sendiri. Dan yang kedua, yaitu limit X mendekati C dari variabel X itu sama dengan C. Jadi, ketika limit X mendekati suatu variabel dan di mana variabel tersebut tidak mengandung operasi apapun, maka nilainya yaitu C atau angka yang mendekati tersebut. Dan untuk perkalian yaitu limit X mendekati C dari K dikali Fx, karena K merupakan konstanta, maka K ini bisa kita keluarkan sehingga hasilnya yaitu K dikali limit X mendekati C dari Fx. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan sendiri itu juga sama. Kita menggunakan sifat distribusi, yaitu limit X mendekati C dari Fx plus Gx dan limit X mendekati C dari Fx min Gx, itu bisa kita pisah menjadi limit X mendekati C dari Fx ditambah dengan limit X mendekati C dari Gx, atau limit
mendekati C dari Fx itu dikurangi dengan limit X mendekati C dari Gx. Untuk perkalian sendiri juga sama konsepnya seperti penjumlahan, yaitu menggunakan distribusi. Dan untuk pembagian itu juga sama, di mana kita mempunyai limit X mendekati C dari Fx per Gx, itu kita pisah menjadi limit X mendekati C dari Fx dibagi dengan limit X mendekati C dari Gx, yang dimana Gx ini tidak boleh bernilai 0 atau tidak sama dengan 0. Mengapa? Jika Gx ini sama dengan 0, maka limit dari Fx per Gx itu akan tidak terdefinisi. Nah, untuk perpangkatan sendiri, yaitu limit X mendekati C dari Fx pangkat N, itu bisa kita keluarkan pangkatnya, sehingga kita mencari limit dari X mendekati C Fx-nya dulu, baru hasilnya nanti kita pangkatkan. Waktu kita menonton bola, Kemudian, karena kita yaitu untuk limit X mendekati C dari akar Fx, yaitu karena akar merupakan bilangan yang tidak boleh negatif atau non-negatif, maka di limit X mendekati C dari Fx itu harus lebih dari 0. Dan N itu juga harus genap. Mengapa N-nya harus genap? Karena jika kita memasang N itu ganjil, maka hasil akarnya itu bisa genap dan juga bisa ganjil. Untuk itu, untuk limit X mendekati C dari akar Fx ini, kita harus menentukan bahwa N-nya tersebut harus genap agar bisa diselesaikan. paling tingginya soalnya hari libur. Nah, hal ini dia itu dilakukan subjektivitas untuk model-model peluang. Untuk selanjutnya, Nah, selanjutnya yaitu tentang teorema limit substitusi. Nah, teorema limit substitusi ini yaitu jika sebuah fungsi itu kontinu, yang artinya fungsi tersebut memiliki garis yang tersambung dan juga tidak putus di titik C, maka limitnya itu bisa dicari dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan nilai C ke dalam fungsi X tadi. Di mana teorema limit substitusi ini berbunyi, jika Fx kontinu di C, maka limit X mendekati C dari Fx itu sama dengan Fc. Nah, kapan kita menggunakan ini adalah kecil rumah yang dia tahu. Itu lebih di diagramnya ini. kita lanjutkan yaitu tentang teorema substitusi. Nah, jika sebuah fungsi itu kontinu atau grafiknya itu tersambung dan juga tidak putus di suatu titik C, maka limitnya itu kita bisa cari dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan nilai ke dalam fungsi tersebut. Nah, teorema limit substitusi ini berbunyi, jika Fx kontinu di C, maka limit X mendekati C dari Fx itu sama dengan Fc. Statistik. Ini untuk tapi apa saya itu agama. Nah, contoh limit substitusi itu sendiri yaitu seperti limit berikut ini. Ketika limit X mendekati negatif 3 dari fungsi X kuadrat min 14X min 51 per X kuadrat min 4X per min 21, maka kita bisa selesaikan yaitu identifikasi nilai C-nya terlebih dahulu. Dalam contoh ini kita ketahui bahwa nilai C-nya adalah negatif 3. Kemudian kita substitusikan nilai C itu pada fungsi yang berada di limit. Nah, jika bentuknya nanti 0 per 0, maka nanti kita akan menggunakan cara lain seperti cara faktorisasi. Nah, yang pertama yaitu kita substitusikan nilai C-nya yaitu negatif 3. Nah, ketika kita langsung mensubstitusikan nilai X-nya ke fungsinya, maka kita akan mendapat nilainya yaitu 0 per 0. Untuk itu, dalam contoh kasus ini, kita akan memfaktorisasikan fungsi penyebut dan juga fungsi pembilangnya, yaitu untuk X kuadrat min 14X min 51, itu kita faktor menjadi X plus 3 dan juga X min 17. Dan untuk X kuadrat min 4, X min 21, yaitu menjadi X plus 3 dikali dengan X min 7. Sehingga X plus 3 dan X plus 3 dari penyebut dan pembilang, karena sama, kita bisa membaginya. Maka fungsinya akan tersisa yaitu X min 17 dibagi dengan X min 7. Nah, ketika X mendekati min 3 dari fungsi X min 17 dibagi X min 7, maka hasilnya yaitu min 20 per min 10, yang nantinya hasil limitnya ada yaitu sama dengan 2. Nah, selanjutnya yaitu tentang teorema jepit atau sandwich theorem. Nah,
Dari teorem Majapahit ini berbunyi yaitu jika untuk setiap X dekat C atau mendekati C, maka berlaku Fx atau fungsi Fx akan lebih dari sama dengan fungsi Gx, namun akan kurang dari sama dengan fungsi Hx. Maka diketahui limit X mendekati C untuk Gx sama dengan limit X mendekati C untuk fungsi Hx, yang hasilnya sama dengan L. Maka kesimpulannya yaitu limit X mendekati C dari Fx itu sama dengan L. Artinya, Gx dalam teorem Majapahit ini merupakan fungsi penjepit bawah, sedangkan Hx dalam teorem Majapahit ini adalah fungsi penjepit atas. Nah, yang kita akan cari adalah fungsi dari Fx atau nilai limit dari fungsi Fx. Fungsi Fx ini merupakan fungsi tujuan atau fungsi yang akan kita cari. Sehingga ketika limit X mendekati C dari fungsi Fx atau fungsi tujuan sama dengan L, maka nilainya itu merupakan sama dengan limit C dari fungsi Gx dan juga fungsi Hx. Nah, sebelum masuk ke contoh, aja for your information, kapan kita menggunakan sandwich theorem atau teorem Majapahit. Nah, kita menggunakan teorem Majapahit atau sandwich theorem itu ketika fungsi osilasi. Apa sih itu fungsi osilasi? Fungsi osilasi merupakan fungsi yang nilainya itu tidak jelas, yang dimana berarti dia itu memiliki nilai turun atau dia itu mendekati mendekati dua nilai. Contohnya itu seperti fungsi yang ada pada trigonometri yaitu fungsi sinus dan juga fungsi kosinus, yang dimana mereka itu ketika kita limitkan yaitu menuju X mendekati 0, maka ada pada rentang 1 dan juga negatif 1. Nah, selain itu, kita akan menggunakan teorem Majapahit itu ketika pada kondisi yang dimana ada bentuk yang sulit untuk ditentukan limitnya, yang dimana bentuknya itu nanti akan kita gunakan aturan lain seperti aturan L'Hopital atau juga aturan yang mungkin bisa kita gunakan yang lainnya. Nah, untuk itu, salah satu contoh dari teorem Majapahit yaitu seperti berikut ini. Tentukan limit berikut dengan teorem Majapahit dari limit X mendekati 0 dari X kuadrat sin 1 per X. Nah, kita ketahui kan, yang pertama yaitu kita akan mencari batasan dari fungsi Fx-nya sendiri. Nah, fungsi Fx-nya itu adalah X kuadrat sin 1 per X. Nah, di sini fungsi sinus merupakan fungsi osilasi, yang berarti dia itu loncat atau naik turun dan nilainya itu lumayan besar, dan dia juga dibatasi dari 1 sampai min 1. Nilai sin ini tidak akan lebih dari 1 maupun tidak akan kurang dari 1, sehingga kita akan menilai fungsi yang asli, yaitu fungsi yang tidak mengandung osilasi atau yang dia akan bisa terdefinisi jika kita limitkan, yaitu fungsi yang kita ambil adalah fungsi kuadrat, yaitu X kuadrat. Nah, karena kita mengambil fungsi X kuadrat, maka dari X kuadrat sin 1 per X, dari X kuadrat sin 1 per X, kita kali min 1 dan juga 1. Nah, dari mana min 1 dari 1? Kita kembali lagi yaitu untuk fungsi sin. Fungsi sin tadi kan fungsi yang osilasi, yang dimana dia kan dibatasi dari min 1 dan 1. Untuk itu, fungsi asli yang tadi, maka dia harus sebelah kiri atau ujung kiri dan ujung kanan yang juga akan dikalikan dengan batas dari fungsi yang osilasi tadi. Sehingga min 1 dikali X kuadrat itu kurang dari sama dengan X kuadrat sin 1 per X dan kurang dari 1 dikali X kuadrat. Sehingga hasilnya yaitu seperti ini. Nah, hasil untuk min X kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat sin 1 per X dan kurang dari X kuadrat itu bisa kita tulis atau kita bentuk lebih sederhananya lagi yaitu dengan cara nilai mutlak. Ya, hasilnya yaitu akan menjadi nilai mutlak dari X kuadrat sin 1 per X itu akan kurang dari sama dengan X kuadrat. Nah, sehingga kita punya mohon maaf, sehingga kita akan punya fungsi
penjepit bawahnya atau GX-nya yaitu min X kuadrat, dan fungsi penjepit atas HX-nya yaitu X kuadrat. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai fungsinya yaitu GX dan HX, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari fungsi atau limit dari fungsi penjepitnya tadi. Nah, yang pertama yaitu limit dari fungsi GX, yaitu limit X mendekati 0 dari GX atau min X kuadrat itu sama dengan 0. Caranya yaitu kita tinggal substitusikan nilai X-nya. Hasilnya yaitu 0. Nah, untuk yang fx-nya sendiri, yaitu limit X mendekati 0 dari X kuadrat, yaitu hasilnya juga 0. Nah, karena limit penjepitnya, yaitu limit penjepit atas dan limit penjepit bawah hasilnya atau nilainya itu sama, maka untuk limit fx-nya, yaitu X kuadrat sin 1 per X, itu nilainya juga sama dengan limit penjepitnya, yaitu sama dengan 0. Yaitu kita masuk ke teorema dari limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama itu ada beberapa aturan dari limit trigonometri itu sendiri, yaitu yang pertama, ketika limit T mendekati C dari sin T, itu hasilnya itu sama dengan sin C. Jadi kita akan substitusikan T menjadi C. Nah, untuk yang kedua yaitu ketika limit T mendekati C untuk cos T itu juga sama dengan cos C, dan untuk limit T mendekati C untuk tangen T itu sama dengan tangen C, dan untuk limit T mendekati C pada fungsi kotangen T, maka hasilnya itu kotangen C, dan ketika limit T mendekati C untuk sekan T, maka hasilnya yaitu sekan C, dan untuk limit T mendekati C dari kosekan T, yaitu hasilnya kosekan C. Nah, dari beberapa teorema tadi, ada yang teoremanya paling sering digunakan dalam soal, yang dimana teorema itu yaitu limit T mendekati 0 dari sin T per T itu pasti sama dengan 1. Dan yang kedua yaitu teorema limit T mendekati 0 dari 1 min cos T per T itu juga sama dengan 0. Nah, kedua teorema ini biasanya sering dipakai pada soal yang dimana dia akan digunakan ketika kita sudah memanipulasi dari fungsi limitnya. Limit trigonometri tadi kita manipulasi, kemudian kita bisa menggunakan teorema ini untuk mempermudah dalam penyelesaian soalnya. Selanjutnya, contoh dari limit trigonometri itu sendiri. Contohnya yaitu ketika limit X mendekati 0 dari tangen kuadrat 3T dibagi dengan 2T. Nah, tangen itu kan bisa kita tulis sebagai sin per cos. Sehingga di sini kan tangen kuadrat 3T. Maka tangen 3 kuadrat 3T ini bisa kita tulis sin dan juga per cos. Nah, di sini kita menggunakan manipulasi aljabar yaitu dengan 3 pada pembilang T pada penyebutnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita akan menggunakan yang tadi yaitu limit T mendekati 0 dari sin T per T itu sama dengan 1. Nah, di sini tangen kuadrat 3T itu kan sama dengan sin kuadrat 3T dibagi cos kuadrat 3T. Nah, di sini kan penyebutnya ada 2T, maka di sini juga ada 2T. Nah, kemudian di sini agar kita akan mengeluarkan bentuk sin T per T, maka kita mengeluarkan bentuk sin 3T per 3T, di mana T-nya itu sama dengan 3T, sehingga sin 3T per 3T ini kan sama dengan 1. Sedangkan untuk 3 sin 3T per 2 cos kuadrat 3T, ketika kita limitkan atau ketika kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 0 menuju fungsi berikut, maka nilainya adalah 0. Maka untuk hasil akhirnya yaitu 0 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian bab selanjutnya yaitu mengenai limit di tak hingga. Nah, sebelum kita masuk di bab limit di tak hingga, kita perlu tahu yaitu perbedaan antara limit di tak hingga dan juga limit menuju tak hingga. Nah, ini merupakan dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau limit di tak hingga itu biasanya notasinya yaitu dalam bentuk limit X mendekati tak hingga dari fungsi fx.
Jadi tak hingganya itu akan menjadi angka yang akan didekati dari limit tersebut. Sedangkan untuk limit yang menuju tak hingga, itu tak hingganya itu merupakan nilainya, yaitu biasanya notasinya akan berbentuk limit X mendekati C dari fungsi fx itu sama dengan tak hingga. Nah, artinya, limit di tak hingga itu merupakan limit fx ketika x-nya menuju tak hingga, di mana ketika x menuju tak hingga, maka fungsinya itu akan mendekati nilai tertentu. Nah, kalau untuk yang limit menuju tak hingga, itu limit dengan hasil fungsinya yang menuju. Di bab kalkulus di MATLAB 1 ini, kita akan membahas limit di tak hingga ya, bukan limit yang menuju tak hingga. Jadi kita akan lebih menekankan pada limit yang ketika X-nya mendekati tak hingga. Nah, limit di tak hingga itu adalah limit ketika X menuju tak hingga sehingga nilainya adalah mendekati sebarang dekatannya, asalkan di X-nya itu diambil cukup besar atau yang tak hingga tadi. Nah, untuk notasinya itu bisa kita lihat, yaitu limit X mendekati tak hingga dari fx sama dengan L. Baik teman-teman, kita lanjut ya, yaitu tentang definisi dari limit di tak hingga. Saya ulangin lagi, yaitu definisi dari limit di tak hingga adalah nilai limit ketika X menuju tak hingga, sehingga nilainya adalah limit saat X mendekati tak hingga atau X mendekati negatif tak hingga, itu bisa dibuat mendekati L sebarang dekatannya. Asalkan X-nya itu diambil cukup besar, sehingga untuk notasinya sendiri yaitu limit X mendekati tak hingga dari fx itu sama dengan L. Dan untuk yang negatifnya yaitu limit X mendekati negatif tak hingga dari fx itu juga sama dengan L. Nah, contoh sederhananya yaitu seperti berikut ini. Ketika limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat, maka hasilnya tak hingga. Nah, mengapa hasilnya ini tak hingga? X kuadrat merupakan fungsi kuadrat kan, atau pangkatan kan. Nah, ketika X-nya kita substitusikan nilai yang cukup besar, kemudian kita pangkatkan lagi, otomatis nilainya kan pasti sangat besar kan. Untuk itu, limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat ini, nilainya juga akan tak hingga atau cukup besar. Nah, sedangkan untuk limit X mendekati tak hingga dari 1 per X itu sama dengan 0. Nah, di sini 1 per X merupakan fungsi rasional, di mana ketika limit X mendekati tak hingga, yaitu kita substitusikan nilai tak hingga ini ke fungsi X-nya. 1 dibagi dengan bilangan yang amat besar, maka nilainya akan mendekati 0. Untuk itu limitnya hasilnya juga 0. Nah, untuk limit X yang mendekati negatif tak hingga dari X pangkat 3, itu hasilnya adalah negatif tak hingga. Mengapa di sini hasilnya adalah negatif tak hingga? Karena limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3. X pangkat 3 merupakan fungsi polinomial berderajat 3, di mana suatu bilangan atau angka negatif ketika kita pangkatkan 3, maka nilainya akan menjadi negatif. Sehingga di sini kan dia kan X-nya mendekati negatif tak hingga kan. Nah, ketika kita substitusikan ke X pangkat 3, maka nilainya tentu akan menjadi negatif. Kecuali di sini X mendekati yang negatif tak hingganya kita substitusikan ke fungsi X kuadrat atau fungsi kuadrat, maka dia hasilnya akan menjadi positif. Karena X kuadrat kan pangkatnya genap, sedangkan untuk X pangkat 3 pangkatnya ganjil. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kontinuitas dari suatu fungsi. Nah, suatu fungsi atau fx itu dikatakan kontinu di titik x sama dengan c jika dan hanya jika terpenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, limit x mendekati c dari fx itu harus ada, yang artinya dia memiliki limit kiri dan dia memiliki limit kanan, yang dimana nilai dari limit kiri dan juga nilai dari limit kanan ini sama, sesuai dengan definisi definisi limit yang di awal tadi ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu FC terdefinisi, artinya fungsi fx ketika kita mensubstitusikan nilai di titik C, dia ada atau dia memiliki nilai. Nah, untuk yang ketiga yaitu limit x mendekati C, fx itu sama dengan fc. Artinya, nilai limitnya itu harus sama dengan nilai fungsinya. Nah,
apabila kita diberikan suatu fungsi dan kita cek apakah dia kontinu atau tidak, dan dia tidak memenuhi salah satu saja dari tiga syarat berikut ini, maka dia tidak akan bisa dikatakan sebagai fungsi yang kontinu. Karena fungsi yang kontinu dia harus memenuhi ketiga-tiganya. Kalau misal dia hanya memenuhi dua syarat atau satu syarat saja, itu tidak bisa. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kontinuitas dari fungsi? Yang pertama itu kita itu harus menentukan fungsi dari domain dari fungsinya. Nah, apakah titik C itu masuk dalam domain atau tidak? Nah, yang kedua tentunya kita akan menghitung nilai fungsinya dulu. Lalu yang ketiga kita menghitung nilai limitnya, dan kemudian keempat adalah kita akan membandingkan antara nilai limit dan juga nilai fungsinya. Apakah mereka sama atau tidak? Ketika mereka sama, maka mereka bisa dikatakan sebagai fungsi yang kontinu. Namun, ketika mereka tidak sama, maka mereka tidak bisa dikatakan sebagai fungsi yang kontinu. Next. Nah, contohnya yaitu seperti fungsi berikut. Fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 1 di x sama dengan 2. Nah, kita lihat x sama dengan 2 yaitu C-nya. Kita identifikasi dulu apakah titik C ini masuk di dalam domainnya, domain dari fungsi f(x) tadi. Nah, x sama dengan 2 ini tentu berada pada domain x kuadrat plus 1. Karena dia ada di sumber S-nya kan. Nah, kemudian kita akan mengecek dari tiga syarat tadi. Yang pertama yaitu kita akan menentukan nilai fungsinya terlebih dahulu. Nah, cara menentukan nilai fungsi yaitu kita akan substitusikan nilai X-nya ke fungsinya yaitu f(x), yaitu ketika kita substitusi 2 menuju X kuadrat plus 1, maka hasilnya 5. Nah, ketika kita sudah mencari nilai fungsinya, maka selanjutnya kita akan mencari nilai limitnya. Nah, ketika limit X mendekati 2 dari fungsi f(x), X kuadrat plus 1, kita hitung yaitu dengan cara substitusi langsung, maka hasilnya yaitu sama dengan 5. Dan di sini kita ketahui bahwa nilai fungsinya itu sama dengan nilai limitnya, yaitu sama dengan 5. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa fungsi tersebut yaitu fungsi X kuadrat plus 1 itu kontinu di titik X sama dengan 2. Next. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kontinuitas pada interval. Nah, kontinuitas pada interval ini kita kan sudah tahu kan, interval itu kan ada yang paling umum kan ada dua, interval terbuka dan juga interval tertutup. Nah, selang terbuka atau interval terbuka ini artinya semua titik di antara A dan B. Namun, titik tersebut tidak termasuk A dan B itu sendiri. Nah, syaratnya pada selang terbuka ini, fungsi itu kontinu di selang terbuka A, B, yang dimana terdapat titik C yang terletak di antara A dan B. Sehingga kita bisa tuliskan itu C akan lebih besar dari A, namun C akan kurang dari B. Nah, untuk ujungnya sendiri kita untuk mengecek kontinuitas, kita tidak perlu cek ya teman-teman, karena kan dia kan selang terbuka, otomatis nilai yang ada pada ujung interval itu bukan termasuk domainnya. Dan yang kedua yaitu selang tertutup. Nah, untuk selang tertutup sendiri merupakan semua titik di antara A dan B. Nah, A dan B ini juga termasuk. Nah, untuk mengecek kontinunya, yang pertama yaitu dia akan kontinu di semua titik dalam A, B. Jadi titik di antara A, B itu akan kontinu. Dan dia juga akan kontinu di titik paling kiri atau titik ujungnya, yang dimana dia berasal dari arah kanan. Dan dia juga akan kontinu di titik ujung atau interval paling ujung yang sebelah kanan, atau kita misalkan B, yang dimana dia sama dengan limitnya mendekati dari arah kiri. Nah, untuk notasinya sendiri bisa kita lihat dari sebelah kanan ini, yaitu ketika limit X mendekati A dari arah kanan dari fungsi f(x) itu sama dengan FA, dan untuk limit X mendekati B dari arah kiri dari fungsi f(x) itu sama dengan FB. Ini. Nah, contoh kontinuitas pada suatu interval. Contohnya yaitu
pada grafik berikut ini. Kira-kira sambil nunggu slide-nya, kira-kira teman-teman udah paham belum tentang limit tadi? Soalnya habis ini kita akan membahas bab turunan. Masih aman ya teman-teman? Puasa-puasa. Lanjut ya teman-teman untuk kontinuitas yang pada interval. Contohnya yaitu pada interval yang ada pada grafik berikut ini. Nah, kita ketahui pada yang grafik yang bentuknya kayak setengah lingkaran ini, dia akan dimulai dari titik ujung sebelah kirinya yaitu -2 dan titik ujung dari sebelah kanannya kan 2 kan. Nah, di mana untuk fungsinya sendiri yaitu akar dari 4 min X kuadrat. Nah, dari sini kita lihat, dia kan garisnya kan tidak terputus-putus. Dan dia juga terletak pada titik ujung 2 sampai dari ujung min 2 sampai dengan 2. Nah, berdasarkan yang teorema kontinuitas fungsi pada interval, kita ketahui bahwa fungsi Y sama dengan akar 4 min X kuadrat tadi, itu dia akan kontinu di selang tertutup min 2 sampai 2. Mengapa dia disebut selang tertutup di sini? Karena nilai atau titik dari -2 dan 2 ini, dia tetap terhubung, tidak terpisah. Dia kan tidak terhubungan, tidak ada loncatan, dan juga dia juga tidak terpisah grafiknya. Sedangkan coba kita lihat yang bagian B, yaitu di sini kan grafiknya terpisah kan, yaitu dia dari kiri menuju ke bawah, kemudian ada yang dari atas menuju ke kanan. Nah, dari sini dia kan dari negatif tak hingga, di sini kan negatif tak hingga sampai dengan mendekati nol kan. Sedangkan untuk yang ini dia kan dari 0 menuju ke tak hingga kan. Untuk itu, maka kontinuitas dari suatu fungsi fx sama dengan 1/x ini, dia akan continue di eh, negatif tak hingga sampai 0 dan 0 sampai tak hingga. Dan di sini dia merupakan selang terbuka karena dia ada loncatan atau fungsinya atau garisnya tidak terhubung. Nah, seperti itu teman-teman untuk kontinuitas dari interval. Nah, karena tadi kan kita sudah bahas mengenai limit kan, mulai dari limit eh, substitusi, teorema yang substitusi, terus ada juga yang trigonometri, ada juga sampai yang kontinuitas yang tadi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bab turunan. Nah, dari definisinya itu sendiri, turunan itu merupakan laju perubahan sesaat dari suatu fungsi, yang dimana turunan ini tuh berasal dari limit gradien garis singgung. Sehingga kita tahu bahwa limit dan turunan ini masih saling berhubungan ya, dimana turunan itu merupakan limit dari garis singgung atau gradien, dari gradien garis singgung. Nah, untuk notasinya itu bisa kita tuliskan yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurangi dengan fx per h. Nah, di sini kita tahu bahwa fx plus h dikurangin fx itu merupakan selisih tinggi dari sumbu y. Nah, sedangkan untuk h-nya sendiri itu merupakan selisih jarak dari sumbu X atau delta X. Sehingga kita bisa sederhanakan yaitu f aksen X itu sama dengan delta Y dibagi delta X. Sedangkan delta Y dibagi delta X itu merupakan fungsi dari suatu gradien kan. Untuk itu, turunan ini dikatakan dengan limit dari gradien suatu garis singgung. Nah, untuk notasi dari turunan itu sendiri ada beberapa yang biasa digunakan di buku kalkulus parcel. Itu ada yang menurut Lagrange. Lagrange ini yaitu biasanya menuliskan fungsinya dalam bentuk f aksen x
Sedangkan untuk Leibniz itu biasanya dia menggunakan notasi dy per dx. Nah, untuk operatornya sendiri biasanya kita menggunakan d per dx baru dikalikan dengan fungsi yang akan diturunkan. Nah, namun biasanya kita sering menggunakan dalam bentuk aksen. Jadi biasanya dalam bentuk F aksen, G aksen, H aksen, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai aturan dasar dari suatu turunan. Seperti pada yang sebelumnya, yaitu tentang limit kan, limit juga mempunyai aturan-aturan dasar karena turunan juga memiliki aturan dasar juga. Yang pertama, turunan dari suatu konstanta itu nilainya adalah 0. Dan yang kedua, turunan dari suatu X dipangkatkan N atau perpangkatan itu sama dengan N dikali X min N min 1. X N dikali X pangkat N min 1. Nah, kalau yang dari kita tahu sebelum-sebelumnya, cara yang perpangkatan ini biasanya kan pangkatnya itu harus dikalikan ke depan, kemudian pangkatnya ini yang akan dikurangi dengan 1. Nah, untuk yang turunan dari C dikali dengan FC, di mana FC ini adalah fungsi. Fx, mohon maaf, ini Fx, di mana Fx ini adalah suatu fungsi, maka C-nya, suatu konstanta kan bisa kita lakukan. Maka hasilnya adalah C dikali dengan turunan dari Fx, atau bisa kita tulis dengan F aksen. Nah, untuk yang penjumlahan sendiri itu juga sama, kita bisa gunakan dengan cara distribusi, yaitu dengan turunan dari F plus minus G itu bisa kita tuliskan dengan F aksen plus minus dari G aksen. Nah, untuk aturan kali dan aturan bagi ini biasanya sering kita gunakan, yang dimana rumusnya itu adalah V aksen itu pasti sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Sedangkan untuk U per V aksen itu sama dengan U aksen V plus UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, aturan dasar yang kelima dan keenam ini pasti harus kita hafalkan ya teman-teman, karena itu pasti sering kali dipakai di beberapa soal, dan tentunya dia pasti akan pakai kalau aturan hasil kali, kalau nggak gitu juga turunan hasil bagi. Nah, di aturan turunan sendiri yang paling familiar atau yang paling sering digunakan nggak kalah penting yaitu aturan rantai atau chain rule. Nah, aturan rantai itu merupakan suatu rumus yang digunakan untuk mencari turunan dari fungsi komposisi atau fungsi di dalam fungsi. Nah, notasinya yaitu F komposisi GX turunan dari F komposisi GX itu sama dengan F aksen GX dikali dengan G aksen. Nah, di mana Fx ini adalah fungsi luar dan Gx adalah fungsi dalam. Nah, dari aturan rantai ini kita bisa tahu kan kapan kita menggunakan aturan rantai. Nah, aturan rantai ini biasanya kita gunakan ketika ada fungsi yang dalam bentuk komposisi, yang dimana fungsi tersebut itu ada atau bisa kita identifikasi menjadi fungsi luar dan juga fungsi dalam. Nah, yang kemudian fungsi luar atau kita misalkan Fx itu dia harus punya turunan yang ada pada di titik yang sesuai. Sedangkan untuk fungsi dalamnya sendiri atau kita misalkan Gx itu dia juga harus punya fungsi atau punya turunannya. Nah, untuk itu kita bisa simpulkan aturan rantai ini kita gunakan ketika kita menemui soal yang dimana soal tersebut dalam bentuk fungsi komposisi dan kita bisa identifikasi di mana fungsi luar dan mana fungsi dalam, yang dimana masing-masing fungsi luar dan fungsi dalam itu bisa kita turunkan dan memiliki nilai. Contohnya yaitu seperti berikut aturan rantai. Nah, cara mengerjakan soal dengan aturan rantai yang pertama itu kita identifikasikan fungsi luar dan fungsi dalamnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita kan diberikan soalnya kan Hx sama dengan X 3x kuadrat plus 1 pangkat 4. Nah, kita ketahui bahwa fungsi luarnya adalah 3x kuadrat plus 1 pangkat 4. Sedangkan untuk fungsi dalamnya yaitu adalah Gx sama dengan 3x kuadrat plus 1. Nah, gimana caranya kita mengidentifikasi mana fungsi luar dan fungsi dalam? Nah, biasanya
catatan aja ya teman-teman. Fungsi luar itu biasanya fungsi yang bentuknya itu paling rumit. Dia tuh bentuknya kalau rumit, kalau misal dia ada akar, dia dalam bentuk pangkat, itu dia akan menjadi fungsi luarnya. Sedangkan untuk fungsi dalamnya sendiri, dia itu bentuknya akan lebih sederhana dari yang fungsi luar tadi. Biasanya dia akan berada di dalam pangkatnya atau dia akan berada di dalam akar. Sehingga di sini kita bisa identifikasikan fungsi luar dan fungsi dalamnya seperti tersebut. Nah, untuk menghitung hasil aturan rantainya, kita gunakan yang rumus yang tadi ya teman-teman, yang untuk aturan rantai, sehingga H aksen X-nya atau turunan dari H itu bisa kita tuliskan sebagai 4 dikali 3x kuadrat plus 1 pangkat 3 dikali 6x. Nah, di sini 4-nya ini berasal dari pangkat. Kita pakai aturan pangkat tadi. Pangkatnya kita kalikan ke depan atau kita pindahkan ke depan, yaitu 4 dikali 3x kuadrat plus 1 pangkat 3. Pangkat 3 ini berasal dari pangkat atau n-nya tadi dikurangi dengan 1, sehingga 4 dikurangi 1 itu sama dengan 3 kan. Nah, untuk 6x-nya sendiri ini merupakan turunan dari fungsi dalamnya. Fungsi dalamnya kan 3x kuadrat plus 1 kan. Nah, karena 3 plus 1 atau konstanta 1 itu kan turunannya kan 0. Otomatis kita fokus yang pada fungsi 3x kuadratnya saja. Nah, turunan dari 3x kuadrat ini kita selesaikan dengan aturan perpangkatan tadi sama seperti sebelumnya, yaitu 2-nya kita kalikan ke depan, yaitu 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian pangkatnya kita kurangin 1, sehingga 2 kali 1, 2 dikurangin 1 kan 1, maka hasilnya adalah 6x. Nah, akhirnya kita bisa sederhanakan bentuk turunan dari hanya sendiri, yaitu menjadi 24x dikali dengan 3x kuadrat plus 1 pangkat 3. Nah, selanjutnya yaitu turunan pada fungsi trigonometri. Yang tadi merupakan turunan pada fungsi yang linier, yang polinom, yang kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke turunan pada fungsi yang dalam bentuk trigonometri, yaitu ada sin atau cos. Nah, turunan dari fungsi trigonometri apakah slide-nya masuk teman-teman yang turunan fungsi trigonometri? Baik teman-teman, kita lanjut yaitu tentang turunan dari fungsi trigonometri. Nah, turunan atau aturan dari turunan fungsi trigonometri itu ada beberapa, yaitu yang pertama, turunan dari sin X itu sama dengan cos X, dan turunan dari cos X itu sama dengan negatif sin X, turunan dari tangan X yaitu sekant kuadrat X, dan turunan dari kotangan X itu sama dengan negatif kosekant kuadrat X, dan turunan dari sekant X itu sama dengan sekant X dikali tangan X, lalu turunan dari kosekant X itu sama dengan kosekant X dikali dengan kotangan X. Nah, kemudian langsung aja pada contohnya. Contoh dari turunan fungsi trigonometri. Nah, contohnya yaitu sebagai berikut. Kita diberikan yaitu Hx sama dengan sin kuadrat dari 3x, yang berarti sin kuadrat dari 3x ini bisa kita ubah bentuknya menjadi sin 3x kuadrat. Untuk mempermudah ya teman-teman. Nah, sekarang seperti yang cara-cara sebelumnya, kita akan identifikasi fungsi luar dan fungsi dalamnya. Tapi jangan terkecoh ya teman-teman. Di fungsi trigonometri ini, khususnya di sin 3x kuadrat ini ada 3 lapisan fungsi. Yang tadi kan ada fungsi luar, ada fungsi dalam. Yang berarti ada 2 lapisan aja kan. Sedangkan yang ini ada 3 lapisan, yaitu ada fungsi luar, ada yang fungsi tengah, dan juga ada fungsi dalamnya. Nah, yang pertama yaitu fungsi luarnya. Fungsi luarnya kita misalkan fx, yaitu fx itu sama dengan 3x kuadrat. Seperti yang aku bilang tadi, fungsi luar itu pasti bentuknya
yang paling rumit, yang dia akan mengandung pangkat atau mengandung akar. Nah, untuk fungsi tengahnya sendiri, yaitu fungsi yang berada di dalam perpangkatan tadi, yaitu kita ambil sin 3x. Sedangkan untuk fungsi dalamnya, itu kita ambil 3x-nya, yaitu fungsi yang berada pada nilai trigonometrinya atau pada fungsi trigonometrinya tadi, pada sinusnya. Sehingga untuk turunan dari H-nya sendiri, kita bisa tuliskan yaitu 2 dikali sin 3x dikali cos 3x dikali 3. Nah, 2 sin 3x ini berasal dari turunan fungsi luarnya dengan aturan perpangkatan, yaitu 2-nya kita kalikan ke depan, kemudian pangkatnya kita kurangin 1, sehingga hasilnya adalah 2 sin 3x. Untuk cos 3x sendiri itu merupakan turunan dari fungsi tengahnya, yaitu kita misalkan tadi kx kan, sehingga turunan dari sin kan cos, sehingga turunan dari sin 3x itu sama dengan cos 3x. Sedangkan 3 itu berasal dari turunan fungsi dalamnya atau gx-nya, yaitu turunan dari 3x adalah 3. Sehingga kita bisa sederhanakan turunan dari fungsi H ini menjadi 6 dikali sin 3x dikali dengan cos 3x. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas yaitu mengenai diferensial dan juga aproksimasi. Nah, diferensial ini berbeda dengan turunan ya teman-teman. Nah, perbedaannya apa? Nah, diferensial ini adalah suatu perubahan. Dia adalah suatu perubahan yang kecil. Nah, jika tadi turunan kita menentukan laju suatu perubahan, kita menentukan kemiringan atau gradien dari suatu garis singgung. Namun, di bab diferensial ini, kita akan menghitung perubahannya atau selisihnya, bukan menghitung lajunya. Nah, di diferensial ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu diferensial independen dan juga diferensial dependen. Yang bawah ini dependen ya teman-teman. Nah, diferensial independen itu biasanya dinotasikan dengan dx. Nah, diferensial independen sendiri itu merupakan perubahan kecil pada variabel x, yang dimana dia itu biasanya bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Selain itu, biasanya yang kita temui pada soal-soal itu nilainya itu sudah diketahui atau didefinisikan dari awal. Contohnya dx sama dengan 0,1 atau dx sama dengan negatif 0,1 seperti itu. Nah, untuk diferensial dependent atau DY itu merupakan perubahan kecil yang terjadi pada variabel terikatnya, yaitu variabel terikat Y. Nah, di mana untuk yang diferensial dependent ini, dia akan mirip seperti garis singgung, karena kan kita kan mencari selisih yang ada pada sumbu Y-nya. Next. Nah, selanjutnya yaitu aturan diferensial. Nah, aturan dari diferensial ini gak berbeda jauh dari turunannya, teman-teman. Karena dia itu merupakan gambaran umum atau penjelasan umum dari turunan tadi. Nah, turunan tadi kan f aksen x itu kan sama dengan dy per dx. Nah, kalau turunan itu sama dengan dy per dx, maka diferensialnya itu kita mencari dy-nya, yaitu kita bisa kalikan dx dengan f aksen x, sehingga kita peroleh dy itu sama dengan f aksen x dikali dengan dx. Nah, langsung ke contoh aja. Nah, contohnya itu misal diketahui Y sama dengan X pangkat 3, yaitu fungsinya adalah fungsi polinom berderajat 3. Nah, kita disuruh untuk menghitung DY jika X-nya sama dengan 2 dan DX-nya sama dengan 0,1. Nah, kan kita kan ketahui kalau F aksen X-nya kan 3X kuadrat. Nah, sesuai dengan rumus, f aksen x ini kan berasal dari turunan dengan aturan perpangkatan kan teman-teman. Nah, kemudian kita substitusikan ke rumus diferensial, yaitu dy sama dengan 3x kuadrat dx, yang dimana hasilnya adalah
DY sama dengan 3 dikali 2 kuadrat. 2 ini merupakan dari nilai X-nya dan dikali dengan 0,1 yang merupakan nilai dx-nya. Sehingga kita peroleh nilai akhirnya yaitu dy sama dengan 3 dikali 4 dikali 0,1 yang hasilnya adalah 1,2. Variasi dan ini nilai isbatnya yaitu semakin standar deviatif atau variasi ya. Nah, tadi kan udah membahas tentang diferensial. Nah, untuk aproksimasinya sendiri itu merupakan pendekatan juga untuk biasanya untuk mencari error atau mencari pendekatan dengan perhitungannya eksak. Nah, kita lanjut ke bab pembahasan selanjutnya yaitu tentang aplikasi dari turunan. Nah, aplikasi dari turunan itu biasanya sering digunakan untuk mencari kemonotonan atau kecekungan dari suatu grafik, dari suatu fungsi. Nah, definisinya sendiri yaitu kemonotonan dan kecukungan itu merupakan sifat fungsi yang menggambarkan apakah grafiknya itu naik atau turun pada suatu interval. Nah, perbedaannya dari kemonotonan dan kecukungan ini, kemonotonan itu merupakan sifat fungsi yang dipengaruhi atau ditentukan oleh turunan pertama. Sedangkan untuk kecekungan, itu dia adalah sifat fungsi yang dipengaruhi atau dibentuk dari turunan keduanya. Sehingga kita bisa lihat aturan dari kemonotonan dan kecekungannya yaitu berikut ini. Nah, menurut teorema kemonotonan, kita memiliki 3 syarat di mana fungsi tersebut monoton. Yaitu yang pertama adalah f absen x sama lebih dari 0. Yang berarti turunan pertama yang lebih dari 0, dia akan bernilai positif kan, atau fungsinya kan naik kan. Nah, makanya dia akan monoton naik. Untuk itu, biasanya grafiknya bentuknya adalah miring ke kanan atas. Sedangkan untuk f absen x yang kurang dari 0, yaitu dia akan turunan pertamanya kan kurang dari 0 negatif. Nah, dia akan turun atau monotonnya akan turun sehingga bentuk grafiknya itu biasanya akan miring ke bawah atau seperti turun ke bawah. Nah, untuk yang f aksen x sama dengan 0 atau turunan pertamanya sama dengan 0, itu biasanya dia merupakan titik stasioner, yang dimana dia itu titik datarnya, yang biasa berupa puncaknya, atau yang berupa bagian grafik yang datar, atau bagian yang lembahnya. Nah, kemudian untuk kecekungan sendiri, yaitu kita akan menggunakan turunan kedua. Nah, ketika turunan kedua dari fungsi f(x) atau f double aksen x-nya lebih dari 0, dia akan melengkung ke atas atau bentuknya seperti ini. Dia akan berbentuk seperti U. Sehingga dia akan cekung ke atas. Namun dia akan terbuka. Cekung ke atas itu maksudnya dia terbuka ke atas ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk f double aksen yang kurang dari 0, dia itu melengkung ke bawah, berbentuk seperti huruf N. Nah, dia akan terbuka ke bawah fungsinya, seperti fungsi kuadrat. Sedangkan untuk f double aksen yang sama dengan 0, itu dia akan menjadi titik belok yang dimana dia itu tidak memiliki nilainya di sana. Karena dia biasanya berupa lancip atau berupa perpotongan dari suatu fungsi, atau juga dia bisa berupa loncatan, yaitu dia ada lubang di sana. Selanjutnya yaitu contoh dari kemonotonan. Nah, bagaimana kita cara menganalisis dari kemonotonan suatu fungsi? Yang pertama itu kita akan mencari turunan pertamanya. Nah, di sini kan kita kan diketahui bahwa fx-nya itu sama dengan x kuadrat min 4x. Nah, yang pertama kita cari turunan pertama dari fungsinya, yaitu f aksen x itu sama dengan 2x min 4. Nah, kemudian kita akan mencari titik kritis atau titik yang stasionernya tadi, yang dimana caranya adalah
turunan pertama itu harus sama dengan 0, sehingga 2x min 4 tadi itu harus sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan persamaan fungsi linearnya, dan kita akan memperoleh solusi persamaannya yaitu x sama dengan 2. Kemudian kita uji intervalnya. Nah, sebelum uji interval, kita bisa membuat garis bilangan ya teman-teman. Kita buat suatu garis bilangan. Apalah? Coba buat garis. Nah, contohnya itu kita buat garis bilangan ya. Ini kan garis bilangan gini. Nah, di sini kan kita kan punya x-nya sama dengan 2. Otomatis kita akan membuat titik yaitu x yang kurang dari 2 dan x yang lebih dari 2. Untuk itu di sini aku ngambil nilai 0 dan juga 3. Ini misal ada 0. Di sini ada 3. Nah, di sini untuk kita uji intervalnya ya, untuk x yang kurang dari 2, yaitu x sama dengan 0, kita substitusikan ke fungsi turunannya, fungsi turunan pertamanya, yaitu 2 dikaliin 0 dikurangin 4 yang hasilnya 4. Nah, di sini kan dia kan hasilnya negatif. Otomatis dia kan akan turun dan bentuknya akan seperti ini. Dan dia akan bernilai negatif. Nah, sedangkan untuk yang x yang lebih dari 2, atau kita misalkan x sama dengan 3, yaitu kita substitusikan ke fungsi yang turunan pertama, kita akan memperoleh nilainya sama dengan 2, yang artinya dia positif dan dia akan naik. Nah, dari sini kita akan mengetahui yaitu fungsi akan naik pada interval x yang lebih dari 2. Mengapa? Karena ketika kita mensubstitusikan nilai yang lebih dari 2 atau yang 3 ini, dia akan bernilai positif kan, dan dia memiliki interval yang naik atau garisnya akan naik. Nah, untuk itu fungsinya akan naik juga pada interval x yang lebih dari 2. Nah, kemudian untuk contoh kecekungan sendiri, yaitu sama seperti kemonotonan, cara kita menganalisis dari suatu kecekungan fungsi, itu yang pertama, kita kan dikasih tahu fungsinya dulu kan teman-teman, yaitu di sini fungsinya adalah x pangkat 3 dikurangi dengan 6x kuadrat plus 9x. Nah, dari fungsi ini, yang pertama, kita akan mencari turunan kedua. Kalau di kemonotonan kita mencari turunan pertama, tapi untuk yang di kecekungan kita akan mencari turunan kedua. Sehingga turunan kedua dari fungsi tersebut yaitu kita cari turunan pertamanya 3x kuadrat min 12x plus 9. Kemudian kita turunkan lagi untuk mencari turunan keduanya yaitu f double aksennya hasilnya adalah 6x min 12. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan turunan kedua dari fungsi tersebut, kita akan mencari titik beloknya, yaitu dengan cara turunan kedua harus sama dengan 0, sehingga 6x min 12 yang sama dengan 0, kita selesaikan persamaannya, kita peroleh solusinya, yaitu x sama dengan 2. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kita menggunakan garis bilangan, yaitu kita buat garis bilangan. Di sini intervalnya yaitu tetap dari x yang kurang dari 2 dan x yang lebih dari 2. Yaitu kita ambil 0 dan juga kita ambil 3. Nah, dari nilai yang x sama dengan 0, kita peroleh bahwa hasilnya adalah negatif, yang berarti dia akan cekung ke bawah. Sedangkan untuk yang x sama dengan 3, dia bernilai positif yang artinya dia cekung ke atas. Jadi, ya ini akan cekung ke bawah gini teman-teman. Dia kan negatif karena dia negatif. Sedangkan untuk yang x lebih dari 2, dia akan dengan cekung ke atas.
Jadi bedanya adalah di diagram batang itu dia Bapak tadi gini ya, dia kayak gini. Grafiknya kayak turun. Dia negatif. Sedangkan cekung ke atas, dia seperti ini. Dia positif. Nah, sehingga kita ketahui bahwa titik beloknya tadi kan di X sama dengan 2. Maka kita akan mencari untuk fungsi pada titik beloknya, yaitu kita substitusikan nilai X2 pada fungsi fx-nya, dan kita dapatkan F2-nya sama dengan 2. Sehingga dari interval fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat plus 9x, kita dapat simpulkan bahwa dia akan cekung ke bawah pada interval x yang kurang dari 2, dan dia akan cekung ke atas pada interval yang x lebih dari 2, dan dia akan memiliki titik belok di 2,2. Nah, seperti itu ya untuk kita menyelesaikan cara kemonotonan dan kecekungan. Jadi yang kalau kemonotonan kita mencari fungsi turunan fungsi pertamanya, kalau kecekungan kita mencari turunan kedua, kemudian untuk kemonotonan kita cari titik stasioner, sedangkan untuk kecekungan kita cari titik belok, dan kita akan menggambar garis bilangan yang kemudian kita akan mencari di mana dia cekung ke atas atau ke bawah, atau di mana dia akan monoton naik dan monoton turun. Udah selesai, Kak? Nah, dari teorema kemonotonan dan kecekungan, itu kita bisa mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Nah, caranya yaitu maksimum dan minimum pada kemonotonan, yaitu atau pada turunan pertama. Untuk mencari maksimum lokal, di mana maksimum lokal itu biasanya berupa puncak. Dia akan berupa fungsi yang cekung ke bawah, dan dia memiliki nilai maksimum yang berada di puncaknya. Di mana untuk kemonotonan biasanya dia terletak di f aksen atau turunan pertama dari fungsi yang mengalami perubahan dari monoton naik menuju ke monoton turun. Jadi di antara perubahan monoton naik dan monoton turun, dia akan memiliki nilai maksimum lokal. Sedangkan minimum lokal, dia itu biasanya berada pada fungsi yang cekung ke atas, yang di bawahnya, atau di lembahnya. Nah, dia biasanya terdapat pada turunan pertama dari fungsi yang ada pada perubahan monoton turun menuju ke monoton naik. Nah, untuk maksimum atau minimum globalnya sendiri, yaitu nilai yang paling tertinggi ataupun paling terendah, di mana biasanya kita akan membandingkan beberapa titik-titik kritis dan juga titik yang ada pada ujung interval. Jadi untuk maksimum dan minimum global ini, biasanya dia terletak pada titik kritis atau ujung interval. Nah, bedanya maksimum lokal dan maksimum global atau minimum lokal dan minimum global, kalau maksimum lokal, dia itu nilai yang tertinggi pada eh, nilai yang tertinggi di titik pada interval tertentu. Tapi dia itu bukan berarti yang paling tertinggi, tapi yang nilai yang paling tertingginya itu kita namakan dengan maksimum global tadi, yaitu dia itu nilai tertinggi yang sudah absolut. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang kecekungan atau yang pada turunan kedua, nilai maksimum dan minimum itu bisa kita cari untuk yang turunan kedua yang kurang dari 0 atau yang cekung ke bawah. Nilai maksimumnya biasanya terletak pada grafik atau interval yang cekung ke bawah. Dia akan di puncaknya. Sedangkan untuk yang F double aksen C atau turunan keduanya yang lebih dari 0, maka nilai minimumnya itu biasanya terletak pada yang cekung ke atas atau yang pada lembahnya, seperti yang pada monoton. Dan untuk yang F double aksen C yang sama dengan 0 atau turunan keduanya yang sama dengan 0, itu dia akan gagal. Yang artinya gagal, dia tidak akan memiliki nilai maksimum atau minimum karena dia terletak di titik belok yang dimana dia merupakan titik yang tidak terdefinisi. Sehingga
kita bisa simpulkan hubungan antara kemonotonan dan kecumpungan, yaitu hubungan kemonotonan dengan kecumpungan berdasarkan nilai maksimum dan nilai minimum. Kita ketahui bahwa turunan pertama yaitu nilai maksimum atau minimum ketika F aksen atau turunannya itu berubah dari monoton naik atau menuju ke monoton turun, atau dia juga berubah dari kebalikannya monoton turun menuju ke monoton naik. Sedangkan untuk yang turunan kedua dia biasanya berada pada interval yang cekung ke atas atau cekung ke bawah, atau yang di sini kita bisa notasikan ketika turunan kedua dari FC itu kurang dari 0 atau negatif, yang artinya dia akan maksimum. Sedangkan untuk yang turunan kedua C yang lebih dari 0 dia akan positif, maka dia akan bernilai minimum. Seperti itu, teman-teman. Langsung. Baik, kita kan tadi sudah membahas tentang limit, tentang turunan, tentang apa tadi, kontinuitas fungsi, terus ada kemonotonan, kecekungan, terus hubungannya sama nilai minimum maksimum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang soal pretest yang sudah diberikan kakak-kakak panitia di hari sebelumnya. Mohon maaf, untuk yang pembahasan soal pretest selanjutnya itu kan ketahui suatu fungsi f itu dikatakan kontinu di C apabila dia memenuhi syarat kontinuitas di suatu titik. Nah, kita disuruh memilih berikut merupakan syarat f dikatakan kontinu. Yang pertama, untuk pilihan A, yaitu limit fx atau limit x mendekati C dari fx itu tidak ada. Sedangkan pada definisi-definisi sebelumnya, kita kan diketahui bahwa dia akan continue ketika limitnya ada. Nah, yang kedua, yaitu limit fx ada di mana C merupakan domain F atau domain fungsi. Nah, yang kita ketahui dari teorema limit kiri dan limit kanan dan juga kontinuitas tadi, dia dikatakan kontinuitas jika memenuhi 3 syarat kan teman-teman. Yang pertama limitnya ada, nilai fungsinya ada, dan nilai limit dan juga nilai fungsinya yaitu sama. Sehingga di sini kita ketahui bahwa nilai fungsinya ada di mana dia ada pada C yang terletak pada domain F dan ini termasuk memenuhi. Nah, tapi kita akan cek untuk jawaban ke C dan ke D-nya ya. Jadi jawaban B ini kita simpan dulu. Dan yang ke C ini kita diketahui bahwa limit X mendekati X itu tidak sama dengan FC. Nah, kita ketahui kan bahwa teorema tadi kan menyatakan ketika limit X mendekati C itu harusnya sama dengan FC. Sehingga dia bisa dikatakan continue di titik C. Sehingga untuk yang bagian C, dia kurang tepat ya teman-teman, atau salah. Dan untuk bagian D itu nilai fungsinya yaitu tidak ada, sehingga dia juga kurang tepat karena limit itu dikatakan continue ketika dia memiliki nilai fungsi. Ini juga kurang tepat, sehingga yang paling memenuhi itu yang opsi B. Maka untuk yang jawaban soal pertama ini, fungsi F itu continue ketika FC-nya ada, di mana C itu merupakan domain dari. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu kita lanjut ya. Kita akan bahas soal pretest yang nomor 2, yaitu kita akan mencari turunan dari fungsi trigonometri. Nah, di sini kan kita diberikan fungsi Y itu sama dengan cos X per 1 min sin X kan. Nah, di sini turunan dari fungsi fx ini sendiri yaitu kita pakai aturan hasil bagi, yaitu U aksen V dikurangin UV aksen per V kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan U-nya kan di sini kan cos X. Definisi itu sama yaitu variasi itu variasi 1999
Punya kan cos X ya teman-teman. Ini kan sedangkan ini kita jadikan sebagai V. Sehingga untuk turunannya kita bisa tuliskan sebagai berikut. Yaitu turunan dari U adalah eh, T yang P aksen kuadrat. Nah, seperti ini kan. Ini kan kita kan punya rumus kayak gini ya teman-teman yang di turunan tadi. Nah, U-nya kan cos X. Nah, turunan dari cos X sendiri kan min sin X kan. Nah, sehingga kita bisa substitusikan yaitu dy per dx-nya itu sama dengan 1 min sin X dikali dengan min sin X dikurangi dengan cos X dikali dengan negatif cos X per 1 min sin X kuadrat. Sehingga hasilnya yaitu 1 min sin X per 1 min sin X kuadrat. Nah, 1 min sin X, 1 min sin X per 1 min sin X kuadrat itu kan bisa kita sederhanakan kan teman-teman. Nah, ketika kita sederhanakan, maka hasil akhirnya adalah 1 per 1 min sin X, yaitu opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Nah, jadi begitu ya teman-teman pembahasannya. Apakah sudah paham untuk pembahasan soal-soal pretest dari yang limit dan juga turunan? Oke, gimana nih teman-teman udah paham banget mungkin ya dari pemaparan dari materi dari Kak Arsya tadi nih. Mungkin boleh direction teman-teman kalau udah paham. Oke, baik. Untuk memperdalam materi kita, ya, waktu dan layar Sensitif saya gimana? persilakan kepada Kak Ersa. Oke. Oke, terima kasih untuk pemaparan materi yang luar biasa sekali oleh Kak Ersa. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Oke, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengaktifkan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mikrofon ketika dipersilahkan. Terus apabila terkendala menggunakan mikrofon, peserta diperkenakan untuk menulis pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, underscore, dan pertanyaan. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Aku tanya sekali lagi nih, ada yang ditanyakan, mungkin ada yang belum jelas terkait apa yang disampaikan oleh tutor kita tadi, mungkin dalam hal apapun, nggak apa-apa dipertanyakan ya. Mungkin uh, ada yang dibingungkan, mungkin untuk persiapan UTS, kalau belum ada yang belum dimaksimalkan, atau soal apa gitu ya Kak, bisa banget ditanyakan. Oke, baik Kak Irsa, ini ada pertanyaan dari Naufal Muhammad dan Rulif Arka Askarila. Tadi sempat dimention di kontinuitas suatu limit di situ terdapat redaksi ada dan terdefinisi. Nah, apa perbedaan dari dua redaksi tersebut gitu? Oke, dari Kak Ersa mau langsung dijawab apa ditampung dulu nih Kak? Digabung dulu nggak apa-apa. Oke, ditampung dulu ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi kan pertanyaan ditampung terlebih dahulu, maka dari teman-teman yang lain mungkin masih ada pertanyaan, dipersilakan banget bisa mengaktifkan fitur raise hand atau juga di kolom chat. Oke. Oke, ada yang komen lagi. Ada yang bertanya, Mujahid Hamam Nabil.
Bisa teorema limit utama pada nomor 9, kenapa N-nya harus genap dan kalau N-nya ganjil bagaimana? Baik, oke. Mungkin dari Kak Ersa, mungkin bisa langsung dijawab. Baik, izin menjawab ya. Yang pertama aku mau jawab yang dari Naufal tadi. Nah, tadi kan sempat dimention tuh di kontinuitas dari satu limit. Dia kan terdapat redaksi yaitu dia ada dan juga terdefinisi. Nah, apa sih perbedaan dari dua redaksi tersebut? Nah, perbedaan dari redaksi ada dan juga redaksi dari terdefinisi itu limit dikatakan ada itu ketika dia itu memiliki nilai yang sama di limit kiri dan juga limit kanannya. Sehingga limit dari suatu fungsi atau limit x mendekati c dari f(x) itu ada ketika limit x mendekati c dari kiri itu sama dengan limit x mendekati c dari arah kanan. Sedangkan untuk yang redaksi yang terdefinisi, limit eh, nilai limit itu terdefinisi ketika dia itu nilainya itu ada dalam bentuk bilangan, bukan dalam bentuk tak hingga atau negatif tak hingga, tapi dia dalam bentuk bilangan seperti 0, 1, 2, atau bilangan yang benar-benar real, bilangan realnya ya, teman-teman. Nah, apakah sudah terjawab untuk Kak Naufal? Baik, kepada penanya, apakah ada feedback? Oke, baik. Cukup sepertinya, Oke, Kak. selanjutnya aku mau jawab untuk Kak Mujahid Hamam, yaitu di slide teorema limit utama yang ada pada nomor 9 itu kenapa N-nya harus genap, kalau N-nya ganjil gimana? Nah, di slide yang limit utama tadi, termasuk yang nomor 9 atau teorema 9, dia kan teorema limit pada fungsi akar kan. Nah, fungsi akar yang dimana akar dari N yang genap. Nah, mengapa N yang genap? Ketika N-nya itu ganjil, maka hasil dari akar tadi itu bisa bernilai negatif. Contohnya gini, eh, kayak X pangkat 3 dari min 1, kita ambil X sama dengan min 1 ya. Terus kan dia kan N-nya kan ganjil kan. Otomatis kan bisa kita ubah dari akar ke bentuk perpangkatan kan. Misal X pangkat 3. Nah, X-nya kan negatif 1. Negatif 1 itu ketika kita pangkatkan, maka hasilnya adalah negatif. Sedangkan untuk yang N-nya genap atau yang pangkatnya genap, misal X kuadrat. Ketika kita memasukkan atau mensubstitusikan X yang sama dengan negatif 1 untuk yang X kuadrat, maka dia akan hasilnya kan positif atau 1 kan. Nah, untuk itu kita balik lagi ke yang di fungsi pangkat. Nah, ketika kita untuk limit yang fungsi perpangkatan N-nya genap, dia akan bernilai positif. Karena apa? Karena di yang teorema 9 ini, di dalam fungsi perpangkatan, limit dari X mendekati C dari suatu fungsi f(x) itu harus lebih dari 0 atau harus positif. Nah, kalau kita menggunakan yang N-nya negatif atau mohon maaf untuk N-nya yang ganjil, nilainya itu bisa berupa negatif sehingga dia tidak akan memenuhi syarat yaitu limit X dari f(x) itu harus lebih dari 0 sehingga dia tidak boleh atau tidak bisa kita gunakan ketika N-nya negatif. Apakah terjawab untuk Kak Mujahid Hamam? Baik, dari Kak Mujahid Hamam, ada feedback mungkin? Oke, sudah terjawab ya, aman. Baik, mungkin dari teman-teman? Oh, oke, terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih telah yang bertanya dan aktif diskusi. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi nih, boleh banget. Bisa di kolom chat. Oke, ada dua pertanyaan. Jadi Kak Sabita Kamila dan juga Oke. Kak masih bingung sama limit kanan dan kiri. Menunggu Kak Ersa. Di sini. Oke, di sini aku mau jawab untuk Kak Sabita Kamila.
Kak masih bingung sama limit kanan dan juga limit kiri. Boleh dijelasin nggak contoh yang lain gimana? Nah, contoh yang lainnya ya, untuk limit kiri dan juga limit kanan. Nah, untuk definisinya sendiri tadi, limit kiri itu kan limit yang nilainya didekati dari angka yang lebih kecil atau X-nya itu kurang dari C. Nah, sedangkan untuk limit kanan itu kan limit yang akan didekati oleh angka yang lebih besar atau X-nya kan lebih dari C kan. Nah, limit kiri dan limit kanan itu contoh soalnya itu misal kayak gini. Limit X mendekati C yang kayak tadi piecewise, yaitu limit X mendekati misal satu dari X plus satu untuk X yang kurang dari satu atau untuk X min satu dari X yang lebih dari satu. Nah, kan di situ kan kita tahu kan bahwa dalam fungsi tadi didefinisikan batasnya yaitu X-nya kurang dari satu sama X-nya kan lebih dari satu kan. Nah, di situ kita tahu bahwa C-nya itu eh, angkanya atau bilangannya adalah satu. Karena C itu adalah nilai yang didekati oleh X tadi kan. Nah, sehingga karena kita kan sudah mengidentifikasi nilai C-nya tadi yang sama dengan satu, dan kita cari limit ketika X yang didekati dari kiri atau ketika X-nya kurang dari satu, dan kita cari limit untuk yang didekati dari kanan, yaitu X yang lebih dari satu, maka kita substitusikan tetap nilainya yaitu satu. Untuk yang dari kiri kita substitusikan yaitu X dikurangin satu. X ditambah satu kan berarti satu ditambah satu kan dua. Sedangkan untuk yang X min satu yang arah kanan tadi kan satu dikurangin satu kan nol. Nah, misal kalau nol sama satu kan hasilnya berbeda. Otomatis limit tersebut itu tidak ada. Sedangkan untuk misal ada kita dikasih suatu fungsi, terus kita cari limit fungsi dan limit fungsi kiri dan limit fungsi kanannya itu nilainya sama, maka nilainya itu atau limitnya itu tadi ada atau dia terdapat nilai pada di titik C itu tadi. Nah, kayak gitu. Nah, eh, for your information aja ya, kayak catatan, biasanya limit kiri atau limit kanan itu digunain ketika ada soal, itu biasanya bentuk fungsinya itu piecewise, atau dia itu ada kayak kurung perawalnya gitu loh. Jadi ada dua, dia itu didefinisikan ketika kurang dari pada titik C atau lebih dari pada titik C. Nah, kalau ada kayak soal yang seperti itu bisa kalian cek dengan cara limit fungsi kiri dan juga limit fungsi kanan. Apakah terjawab untuk Kak Sabita? Oke, sama-sama Kak Sabita. Selanjutnya untuk Kak Hasan Salki. Kak, cara mencari atau menemukan garis singgung atau gradien itu gimana? Nah, garis singgung atau gradien itu kan kalau dari bukan kalkulus ya, kalau dari yang SMA dulu kan biasanya kan dia kan hasil dari pembagian delta Y dibagi dengan delta X, yang dimana delta Y itu merupakan selisih dari tinggi suatu garis, sedangkan untuk delta X-nya itu merupakan selisih dari sumbu X yang ada di garis itu tadi. Nah, biasanya itu kita akan diketahui nilai X1, Y1 atau X2, Y2. Sehingga misal ada garis nih, yaitu garis persamaan garis linier. Dia itu miring gini. Nah, di sini di titik atas itu kan pasti kan ada titik X1, Y1. Atau kita misalkan X2 lah, X2, Y2. Sedangkan untuk yang bawah, itu kan pasti ada titik X1, Y1. Karena untuk menentukan gradien tadi kita gunakan rumus delta Y per delta X, yang artinya kita akan mencari tahu selisihnya dulu dari fungsi atau dari sumbu Y-nya. Kita ambil untuk mencari selisihnya, yaitu kita ambil Y2 itu dikurangi dengan Y1, kemudian dia akan dibagi dengan delta X-nya, yaitu kita akan mengambil X2 dikurangi dengan X1. Nah, hasil dari Y2 min Y1 dikurangi X2 min X1, itulah yang nantinya akan menjadi gradien dari suatu garis atau persamaan linier itu tadi. Apakah terjawab untuk Kak Hasan Sauki?
Baik, mungkin sudah terjawab ya dari kakak-kakak semua yang telah bertanya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan berdiskusi pada sesi ini. Untuk selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman materi teman-teman, setelah sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab, sekarang kita masuk ke sesi pengerjaan post-test. Baik, link post-test dapat di-scan melalui barcode yang tertera pada layar atau dapat dibuka melalui link yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Oke, bisa dicek ya teman-teman di kolom chat. Itu merupakan link post-test. Dan untuk pengerjaan post-testnya akan diberikan waktu 30 menit. Dan untuk mengerjakannya, ya 30 menit nanti ada waktunya. Dari jam berapa sih? Ada ya? Ya. Oke, baik teman-teman bisa langsung mengerjakan post-test yang telah diberikan di kolom chat tersebut. Waktunya 30 menit sampai jam 3 ya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, baik teman-teman untuk waktu pengerjaan post-testnya telah berakhir. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Ersa Widya Putri atas ilmu dan bimbingannya yang sangat bermanfaat untuk persiapan UTS kita. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah antusias mengikuti Mat Club 1 ini. Sekarang, silakan klik tombol left breakout room untuk kembali ke main room dan mengikuti sesi dokumentasi serta penutupan bersama MC utama. Oke, teman-teman bisa left break room dan langsung join ke main room ya. Oke, sampai jumpa di main room.